Halo, welcome back again di YouTube channelku. Sekarang aku pengen bahas yang agak hard truth. Aku bakal sambil minum ini. Ini tuh frappuccino, something like that yang I made by myself. Oops. This is Thai tea. Oh, milk tea. And then atasnya aku kasih whipped cream and also cinnamon powder. Yap, sambil minum ini, ayo kita kasih kamu gebrakan. Bukan gebrakan sih, lebih ke kayak reality check supaya kamu sadar kalau ternyata di suatu hubungan itu kamu bisa salah juga dan ini adalah yang ngebuat kamu menderita. Tapi disclaimer dulu, I truly understand kalau beberapa hal yang aku bakal omongin ini itu banyak yang kayak karena kamu punya trauma atau apa segala macam. Tapi dengerin dulu karena you need this reality check. Dan aku nggak akan terlalu banyak bahas pasangan kamu, tapi aku bakal bahas kamu. Another disclaimer though, aku nggak bermaksud untuk nge-gaslight kamu atau merendahkan rasa sedih kamu di suatu hubungan atau kayak penderitaan kamu di suatu hubungan. Tapi please, you need to know this karena begini. The thing is, even though orang lain menyakiti kamu dan segala macamnya, tapi you know you can control yourself. Kamu bisa ngekontrol diri kamu sendiri, kamu bisa ngekontrol kayak emosi kamu bisa ngekontrol apa yang kamu terima dari orang lain. Oke? Jadi makanya dengerin dulu, apalagi kalau kamu ngerasa kayak gue udah beberapa kali pacaran, tapi kenapa begini-begini terus, cowoknya kenapa sama aja? Oke, lo perlu denger ini. Aku banyak banget dapet komen soal aku terlalu banyak mix languages, nge-mix bahasa, terus aku juga banyak kayak nggak nyediain subtitles. Guys, ada subtitles dari YouTube, kalian bisa klik aja, ada di sini kalau nggak salah atau di bawah situ. Terus aku bakal berusaha untuk kayak nge-translate lagi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia di video ini, tapi pokoknya intinya I will try, oke? Aku bakal berusaha, oke? Tapi gak janji karena old habit die hard. Komen. Reality check yang pertama, yaitu adalah kamu pacaran terlalu buru-buru. You heard me right? Kamu dengar aku dengan benar gitu. Kalau misalkan kamu pacaran terlalu buru-buru, yes, kamu impulsif. Gimana maksudnya impulsif? Let's say, coba ya, kayak misalkan ada nih seseorang yang deketin kamu, terus kamu tuh desperate aja, kamu tuh kayak pengen banget aja pacaran, sampai kamu tuh, aduh udahlah nggak apa-apa, siapa aja gue terima. Kesalahan pertama, yes. Bukan salah orang yang suka sama kamu, bukan salah cowok kamu yang sekarang, tapi salah kamu. Salah kamu, babe. Atau kalau misalkan nih, kamu lagi PDKT sama orang, tapi di PDKT itu kamu udah ngeliat nih banyak kayak red flag yang ngebuat kamu kayak tapi nggak apa-apa lah, paling nanti dia berubah. Kesalahan nomor 2, yaitu adalah kamu membiarkan red flag yang udah dikasih lihat di awal berlanjut. Harusnya nih kalau kamu ngelihat red flag 1, red flag 2, kalau kamu nih, menurutku ya, kalau kamu emang gak mau langsung ninggalin atau seuzon gitu, kamu omongin dulu sama orangnya. Tapi kalau misalkan orang ini tuh ngelak terus, malah nge-gaslight kamu balik, terus kamu masih nerima dia, masih tetap jadian sama dia, terus what do you expect? Punya ekspektasi apa kalau dia bakal baik gitu di hubungan kamu? Karena pada dasarnya begini guys, kalau misalkan nih kamu terlalu terburu-buru menjalin hubungan, kamu menjalin hubungan sama seseorang karena out of desperation, karena kamu desperate, karena kamu pengen buru-buru pacaran gitu, kamu FOMO, yes, fear of missing out, takut ketinggalan gitu, kamu pengen ikut-ikutan, terus kamu kayak, aduh lucu banget temen-temen gue pacaran, enggak lucu, karena ujung-ujungnya nih kamu tuh terlalu memaksakan keadaan. Aku baru kemarin buat video tentang memaksakan keadaan, kamu harus lihat dulu videonya, bakal nyambung banget sama yang aku bikin sekarang. Tapi intinya, kamu tuh memaksakan keadaan. Orang yang kamu jadianin sekarang nih, pasangan kamu yang sekarang, belum tentu bakal jadi pasangan di masa depan kamu. Terus kamu paksain sama orang ini, sama orang yang bukan your soulmate, bukan kayak jodoh kamu. Ya ambiar gitu loh. Terus apalagi kalau misalkan nih, kamu udah ngelihat red flag-nya dari awal, terus kamu kayak, dia pasti bakal berubah. Enggak. Red flag itu, intuition kamu itu, apa yang kamu lihat first hand secara langsung gitu, tentang sikap-sikap dia yang gak cocok sama kamu, terus kamu masih tetap lanjutin, ya itu salah lah. Itu salah banget. Jadi kalau misalkan nih, kamu di dalam hubungan, orangnya nih, kamu pas PDKT, kamu udah lihat kalau misalkan kayaknya kok dia kayak agak begini ya, begitu, paling perasaan gue aja, gitu-gitu segala macem. Terus pas di hubungan dia ternyata lebih red flag lagi, kamu kayak nge-wonder, kenapa ya, kok dia berubah? Girl, what do you expect?
Terus kayak ini juga nih, mungkin banyak ya kayak keadaan yang dia kok baik banget pas awal gitu, terus tahu-tahu dia berubah gitu-gitu segala macam. Mungkin kamu tuh kurang merhatiin gitu, kamu kurang merhatiin karena sebenarnya nih orang sepinter-pinternya mereka nge-cover sesuatu, mereka tuh bisa kayak ngeslip gitu, kayak kelihatan dia tuh aslinya kayak gimana. From the way they speak, from the way they treat other people, dari mereka berbicara, dari mereka memperlakukan orang lain dan segala macamnya, you can clearly see. Jadi makanya jangan bucin dulu, perhatiin dulu dari awal kayak nih orang red flag apa enggak gitu. Karena kamu bener-bener harus mikirin banget nih guys. Kalau misalkan kayak people change ya, orang tuh bisa berubah benar. Cuman at the same time, tapi secara bersamaan kamu tuh bisa ngelihat kalau misalkan orang ini tuh bener-bener genuine apa enggak gitu. Orang ini beneran baik atau enggak. Orang ini beneran kayak worth it atau enggak buat kamu pacarin. Makanya aku bilang kayak jangan buru-buru, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan doang. Kamu ngelihat teman-teman kamu lucu banget mereka pacaran, coba lihat yang jelek-jeleknya. Jangan lihat mereka bucinnya, jangan ngelihat mereka jalan barengnya, jangan ngelihat mereka ulang tahun dikasih kado, diiniin, disayang-sayangin. Jangan lihat itunya, lihat kayak kalau diposesifin cowoknya, lihat kalau misalkan apa-apa dibatesin cowoknya, apa-apa segala macam. Lihatlah itu dan coba bikin jarak nih, bikin kayak borderline. Pokoknya bikin garis lah, bikin garis kalau misalkan kayak gue tuh cuman ada di momen yang gue pengen aja tapi sebenarnya gue nggak butuh gitu. Karena kalau kamu buru-buru ujung-ujungnya kamu you dig your own grave, kamu tuh menggali kuburan kamu sendiri gitu loh. Jadi itu pertama ya. Dua ini nih, buru-buru dan terlalu memaksakan keadaan, ngebiarin red flag buat kayak kamu nge-brush off red flag orang tertentu terus kamu lanjutin aja, itu tuh red flag kamu yang pertama, itu tuh kesalahan kamu yang pertama. Jadi kalau nanti di suatu hubungan orang ini berubah, orang ini jadi makin buruk atau segala macam, ya nggak heran lah, you let it happen. Kamu membiarkan diri kamu ada di lubang itu. Jadi kamu bisa menyalahkan siapa selain diri kamu sendiri? Nggak ada yang maksa kamu di hubungan itu, kamu nggak dipaksa, kamu sendiri yang jatuh ke situ. Nah, yang kedua ini, aku tahu bakal berat banget untuk diterima sama kalian. Tapi, be so for real. Coba pikir, berapa kali di suatu hubungan, kamu boundariesnya di-cross. Boundaries kamu tuh dilewatin, dibiarin. Seenaknya nggak di-respect gitu. Seberapa banyak di suatu hubungan, kamu udah bilang kayak, gue nggak suka, gue nggak mau, dan lo harus berhenti, tapi dia tetap ngelakuin hal yang sama. Berapa banyak seperti itu, dan berapa banyak lo maafin? Berapa banyak lo maafin pasangan lo, berapa banyak lo ngebiarin itu terjadi lagi dan lagi dan lagi ke diri lo sendiri dan lo tetap stay di hubungan itu. Nih, lo harus bener-bener ngecek self-respect lo. Kayak lo tuh punya respect gak sih ke diri lo sendiri? Lo tuh punya harga diri gak sih gitu? Berat banget, I know. Aku juga ngomongnya tuh kayak please, tapi please, I'm your big sister now. Dan aku perlu banget bilang ini karena serius, again and again, aku bakal bilang, kamu tuh ngebiarin, kamu tuh bisa ngendaliin seberapa besar orang bisa nge-impact kamu. Kalau misalkan nih, kamu udah dari awal bilang kayak, gue nggak suka, orang itu tetap ngelakuin, terus 2 kali kamu bilangin dia masih begitu, terus kamu nggak cabut, itu kamu ngebiarin itu terjadi ke diri kamu lagi dan lagi. Jadi, menurutku, nggak valid buat kamu playing victim bilang kalau misalkan kayak, gue victim. Mungkin kamu victim, tapi you did it to yourself. Kamu ngebiarin diri kamu merasakan itu lagi dan lagi dan lagi, dan kamu nggak punya self-respect ke diri kamu. That's the truth. Karena sebenarnya orang yang waras, orang yang punya self-respect dirinya sendiri, kalau emang nih, seberat apapun, meskipun kamu punya emotional attachment ke nih orang, aku tahu itu nggak mudah, aku tahu itu nggak akan mudah buat kamu tinggalin, tapi kamu harusnya punya ultimatum gitu. Kamu punya kayak batasan tertentu yang kayak, oh, kalau dia ngelakuin ini udah gak bisa gue secinta apapun sama dia, gue sesayang apapun sama dia, se-emotionally attached apapun gue sama dia, kalau dia ngelakuin ini gue berhenti. Contohnya apa? Pertama, main kasar mau itu secara fisik, secara perkataan, verbal abuse. Dia ngatain kamu dengan hal-hal yang kotor gitu. Kalau misalkan kayak emang bukan cara kamu berbicara sama orang, sama pasangan kamu secara kayak kasar, tapi dia ngomong kasar ke kamu, stop there, berhenti gitu. Terus apa lagi? Paling awam juga nih, selingkuh. Lo udah tahu cowok lo selingkuh, lo udah marah-marah ke dia segala macam, terus dia kayak, ya udah maafin aku, terus kamu maafin? Hah? Girl, I hate
hate to say this, tapi this is you reap what you sow. Kamu membiarkan sesuatu hal terjadi ke diri kamu sendiri dan kamu dapat akibatnya. That's what happened. It's not the easiest thing to go from that relationship. It's gonna hurt you so much. Kamu bakal sakit hati banget. Kamu bakal ngerasa kehilangan a part of yourself. Apalagi kalau kamu emotionally attached ke dia. Cuman at the same time, you pick your heart. Kamu pilih sulitnya yang kamu prefer gitu. Kamu pilih susah untuk move on, atau kamu pilih susah untuk harga diri kamu diinjek-injek berkali-kali. Ini bener-bener di video ini tuh gue tuh menggebu-gebu banget karena you need to hear this. This is a reality check. Karena seberapa banyak harga diri lo diinjek-injek dan lo terima aja. I'm so for real disappointed. Bayangin ya, nih orang yang udah kamu biarin untuk ngeinjek-injek harga diri kamu. Orang yang udah kamu terus-terusan maafin tapi tetap ngelakuin kesalahan yang sama. Emang mereka bayarin kamu apa? Mereka bayarin hidup kamu kayak orang tua kamu. Mereka bayarin kamu makan yang bener-bener setiap hari. Mereka bayarin kamu kuliah, bayarin sekolah kamu, beliin kamu segala macam hal yang kamu mau. Terus-terusan. Mereka menafkahi kamu. Enggak, bayangin ya, kamu sama pacar yang gak menafkahi kamu aja, kamu disakitin, kamu terima. Apalagi nanti kalau kamu nikah, kamu di-abuse, terus kamu dinafkahin. It's end game. And who else you need to blame selain diri kamu sendiri? Kamu bisa menyalahkan siapa selain diri kamu sendiri? Karena gak akan ada orang yang menolong kamu kalau bukan kamu yang menolong diri kamu sendiri. And you let it happen to yourself. Kamu membiarkan itu terjadi ke diri kamu sendiri. For real. Lanjut, kesalahan ketiga, balikan sama mantan. Girl, again, be so for real. You broke up with that person for a reason. Kamu tuh putus karena suatu alasan. He's your dang ex for a reason. Dia jadi mantan kamu karena suatu alasan. Aku tuh sebenarnya nggak ngerti jujur, karena aku sendiri nggak pernah pacaran. Cuman this literally happens a lot. Ini tuh terlalu banyak terjadi di dunia nyata, di dunia maya pun. Aku tuh selalu ngelihat kayak orang tuh balikan sama mantan-mantannya yang toksik. Mantan-mantannya yang mereka kayak udah kata-katain gitu, kayak nih orang jahat banget, nih orang begini begitu. Tapi ujung-ujungnya mereka balikan. Siapa yang maksa kamu balikan? Kecuali kamu dipaksa. Again, itu salah kamu gitu. Salah kamu. Bener, salah kamu. Mungkin teman-teman kamu nggak akan berani banget buat segini terbukanya sama kamu, tapi ini salah kamu. Kalau kamu disakitin lagi, kalau kesalahan yang sama terulang lagi, salah siapa selain salah kamu? Bukan salah siapa-siapa. Bukan salah teman kamu karena biarin kamu kayak begini. Mungkin mereka udah coba ngomong ke kamu dengan cara yang lembut, dengan cara yang kasar pula, nggak tahu. Tapi kamu masih tetap balikan sama mantan kamu. Apa sih yang kamu lihat berubah dari orang ini? Orang itu gak gampang berubah. Gak. You cannot expect people to change. Kamu tuh gak bisa mengharapkan orang untuk berubah. They will never change unless they want to change. Seseorang gak akan berubah sampai mereka pengen berubah untuk diri mereka sendiri. And you get back with the same person yang udah nyakitin kamu berkali-kali. Sekali, dua kali. Kamu balikan sama orang yang kayak gitu. Orang yang kamu udah tahu betul wataknya kayak gimana. Oh, kamu udah tahu betul kesalahan apa yang dia buat. Gini, memaafkan itu boleh banget. Bagus. Memaafkan, move on. That's the better way. Itu adalah cara yang lebih baik. Balikan! I'm so disappointed. Man, I'm so disappointed for real. Sekali lagi, kamu tuh perlu ingat kalau kamu putus sama seseorang. Gini, karena menurutku seperti ini ya. The way I see it, kalau aku lihat, di suatu hubungan, itu semua tuh bisa dibicarain. Miskomunikasi, atau kayak salah asumsi, segala macam, itu tuh semua bisa diperbaikin gitu. Tapi kalau udah sampai putus, kecuali kalau dua-duanya ini emang childish ya, kayak kalian tuh kekanak-kanakan, terus kalian putus out of spite gitu, out of like the heat of the moment, karena lagi panas-panasnya nih emosi kamu, pasti ada masalah besar yang ngebuat kamu putus sama nih orang. And you ended up balikan sama orang itu. Bisa for real. Reality check keempat. Seberapa banyak kamu menggurui pasangan kamu? Menggurui, mengibui, whatever you wanna call it. Sebut aja apapun yang kamu mau.
Tapi seberapa banyak kamu kayak bilang, kamu tuh seharusnya nggak kayak gini ke aku. Kamu tuh seharusnya memperlakukan aku seperti ini. Kamu tuh seharusnya begini, begitu, begini, begitu. Seberapa banyak kamu melakukan itu ke pasangan kamu? To a dang adult, ke orang dewasa. Gini, aku tuh nggak jarang seperti itu sama orang, tapi mostly mereka adalah temanku. Ada waktu dimana aku tuh sekarang nih, aku sama teman-teman deketku, aku udah nggak pernah menggurui mereka untuk kayak gimana caranya mereka bisa memperlakukanku. Aku udah nggak pernah menggurui mereka lagi. Tapi kalau misalkan sama teman-teman baru, ada yang dimana kayak aku bilang kayak aku nggak suka kayak begini, terus kayak aku lebih prefer begini begitu. Udah berkali-kali aku bilangin, mereka tetap melakukan hal yang sama, dan aku udah kayak fed up. Aku berhenti mencoba untuk menggurui mereka. Aku berhenti trying so hard to be their friends. They cannot be my friends unless they know how to treat me. Seseorang gak bisa menjadi temanku kalau misalkan dia gak tahu caranya memperlakukanku seperti teman. The way I also want to be treated. Dengan cara yang aku pengen diperlakukan. Jadi kalau aku harus terus-terusan menggurui itu ke temanku sendiri, orang dewasa yang tahu mana salah mana benar, dan I'm not their friends gitu. Aku bukan temannya, aku ibunya. Dan itu bukan tugas aku untuk mengibui seorang adult yang bukan anak gue. Bayangin, that happens to a friend. Itu terjadi ke seorang teman. Bayangin ke pasangan. Gue sih ogah. Apalagi sama laki ya. Laki tuh gak seharusnya lo ibuin. Harusnya dia yang mimpin. Harusnya dia yang nge-nurture kamu. Karena emang begitu kan fitrahnya untuk dipimpin sama laki-laki. Terus kenapa kamu harus menggurui dia gitu? Menggurui dia tentang perlakuan dia sendiri, menggurui dia tentang bagaimana harusnya memperlakukan kamu. Misalkan nih, hal-hal basic. Kayak apa ya? Kayak jangan terlalu sering kayak chatan sama cewek. Jangan follow-follow cewek-cewek seksi. Atau kayak sesimpel, misalkan kamu ke rumahnya, terus kamu lihat kayak, kok berantakan banget gitu. Terus kamu bilang kayak, kamu seharusnya habis makan langsung nyuci gitu. Langsung nyuci piringnya. Harus dihabisin gitu. Harusnya kamu makan jangan buang-buang. Kamu harusnya nggak minta tolong ini itu kalau kamu bisa lakuin sendiri. Kalau hal kayak gitu aja kamu masih harus mengibui dia, nanti kamu di rumah tangga mau seperti apa gitu loh. Mau seperti apa? That's incompetency. Dia tuh nggak kompeten gitu sebagai pemimpin. Dan kamu willingly trying to nurture him like his mother? Kayak bayangin ya, orang yang nggak kompeten, laki yang nggak kompeten, terus kamu biarin kayak, ya udah gue sayang banget sama dia, gue kasih tahu aja caranya bagaimana. Kamu terus-terusan seperti itu, kamu bakal capek girly, bakal capek. Hal-hal simple yang kayak gimana caranya kayak dia harusnya lebih perhatian sama kamu, kayak dia harusnya lebih banyak meluangkan waktu sama kamu. Kalau itu aja terus dimintain, ya itu berarti dia tuh nggak siap gitu menjalin suatu hubungan. Dia tuh seorang lelaki yang belum siap menjalin hubungan, dan kamu di situ act like his mom. Kamu jadi kayak ibunya yang ngajarin dia gimana caranya memperlakukan seorang wanita dengan baik. Kamu jadi ibunya. Makanya nih banyak nih video-video TikTok apa-apa segala macam yang bilang kayak, gue ngedesain mantan gue untuk ceweknya yang selanjutnya menjadi orang yang lebih baik. Ya Allah, willingly do that. You're the one who chose that. Kamu yang rela mengibui seseorang untuk menjadi lebih baik ke cewek lain. Terus kenapa komplain gitu? Terus kenapa kamu harus komplain sama decision yang udah kamu buat sendiri? Kamu tahu betul nih orang gak kompeten. Kamu tahu betul kalau nih orang still have a long way to go before he can be a better partner for you. Terus kamu biarin aja gitu. Kamu kayak, ya udah gak apa-apa, gue desain dia sesuai yang gue pengen. Enggak. Untuk menggurui kayak adult, which is something they can learn by themselves, sesuatu hal yang mereka bisa pelajari sendiri gitu. I mean again, he's a whole adult. Kecuali kalau kalian masih pada remaja ya. Tapi itu pun kayak remaja juga learning kan. Remaja tuh juga lagi belajar gitu, mana salah mana benar. Tapi seharusnya nih manusia yang benar itu, mereka tuh bisa kayak punya feeling, kalau gue ada di suatu hubungan, gue harusnya kayak begini, gue harusnya kayak gitu, gue harusnya lebih respectful, gue harusnya lebih perhatian sama cewek gitu-gitu gue. Tapi kalau ternyata dia enggak seperti itu, terus kamu masih ada di suatu hubungan itu, yang harus dia salahkan siapa selain kamu? Karena kamu yang memilih itu. Kamu memilih untuk berpasangan, untuk menjalin hubungan sama cowok yang belum bisa menjadi pasangan yang baik gitu. Terus kamu komplain dia, pas kamu putus, dia jadi pacar yang lebih baik untuk pacar barunya. You're the one who decided that. You reap what you sow, literally. Makanya, kalau misalkan nih,
orang dewasa, kamu masih harus menggurui dia. Udah cabut aja gitu loh. Kamu masih harus menggurui diri kamu sendiri. Kamu masih perlu untuk kayak belajar untuk diri kamu sendiri. Kenapa rela untuk mengajari seseorang dengan gratis? Yang in return, kamu cuman bakal dapet sakit hatinya. Apa yang kamu invest dari orang ini, ha? Apa yang kamu invest? Kamu punya imajinasi apa? Kamu punya imajinasi bahwa ini orang akan menjadi lebih baik untuk gue di masa depan? Enggak sayangku, cintaku, manisku, matahariku. Enggak. There is no such future. There is no such future, okay? Terutama nih kalau misalkan di suatu hubungan nih, let's say kayak dua-duanya masih saling belajar. I think it's quite okay gitu for learning. Even though I don't justify you pacaran ya. Tapi still better dan kamu yang menggurui doang. Tapi kalau misalkan salah satu doang yang harus diguruin, cabut aja. Itu tugas orang tuanya, bukan tugas lo gitu loh. Kesalahan kelima, sebenarnya ini tuh belum masuk ke dalam hubungan, harusnya ini pertama sih. Cuman kayak, oke, nggak apa-apa, masukin aja. Itu adalah punya banyak HTS. And you're proud of it? Aku sering banget ngeliat di TikTok, for whatever reason, these girls, mereka dengan pedenya ngasih tahu kalau misalkan mereka punya HTS 1, HTS 2, HTS 3, HTS 4. Harga dirinya di mana gitu loh. I gotta say, it's harsh. Tapi harusnya kamu punya harga diri gitu. Sama aja kayak playboy, tahu gak sih? Ada playboy, ada playgirl. And I'm not supporting this kind of girls. If you're like in my community, you shouldn't be like that. You shouldn't be that kind of girl. Kamu nggak boleh jadi perempuan yang seperti itu. Karena kita tuh harus punya harga diri. Sebagai perempuan kita harus punya harga diri. Dan kita pengen punya pasangan yang baik, maka kita harus jadi orang yang punya harga diri yang tinggi juga. Terus kayak kamu dengan terbuka bilang kalau misalkan, you know, gue punya HTS. HTS itu apa? HTS itu adalah kamu ngasih treatment pacar ke orang yang nggak punya status sama kamu. Be so for real. Pacaran aja gue nggak setuju. HTS. Bro. Tapi intinya nih, oke, satu HTS aja salah. Terus kamu berkali-kali banyak HTS gitu. Kamu punya banyak banget HTS. Kamu tuh lagi menyusahkan hidup kamu sendiri. Kamu bilang, dia backup kak. Enggak ada yang namanya backup. Enggak ada cowok backup. Enggak ada pasangan backup, itu enggak ada. Kamu tuh lagi play with their feelings. Kamu lagi mempermainkan perasaan cowok-cowok itu. Mungkin mereka do the same to you. I don't know. But what's right? Tapi kayak, one thing for sure is that you're playing with them, they're playing with you. And you're gonna ruin yourself out of it. Kamu bakal merusak diri kamu dari hal itu. Yes. Dan kamu mau tahu apa? This is harsh. This is very harsh coming from me. I never be this harsh, but I need to be. Itu sama aja kayak kamu tuh gak punya harga diri. Kamu dengan gampang memberi diri kamu ke orang-orang, ke cowok-cowok sebanyak ini, dan kamu bahkan gak punya status apa-apa sama mereka. Girl, be so for real. Yalah, you're better than that. You guys are better than that, okay? Don't be like that. Lastly, this is very important, yaitu adalah melakukan kesalahan yang sama berkali-kali. Kayak aku bilang tadi sebelumnya, misalkan nih, kamu punya mantan satu, kamu pacaran, terus kamu putus, karena mantan kamu red flag gitu. Terus kamu pacaran lagi kedua kalinya. Terus kamu rasa kayak, kok dia sama aja ya? Terus kamu putus lagi, kamu nyari pacar ketiga, kamu nyari pacar keempat, bla 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 bla, sampai mereka punya mantan berjejer. Tapi ada satu tali yang sama dari semua cowok berbeda ini, yaitu adalah red flagnya. You repeat your mistakes. You repeat your own mistakes. Kamu terus-terusan memilih cowok yang salah berkali-kali. You didn't learn from your lessons. Kamu nggak belajar dari kesalahan kamu. Kamu nggak belajar dari pengalaman kamu. Dan kamu terus-terusan jatuh ke lubang yang sama dengan orang yang berbeda. Gini, I believe ya, orang-orang yang kayak gitu adalah you guys have issues gitu. Kalian punya masalah gitu. Kalian punya masalah dengan diri kalian sendiri. Dengan, I'm not sure, probably your friendships, your environment, your family, I'm not quite sure. Tapi intinya seperti ini guys, I'm not saying kalau misalkan kayak kamu dengan semua kekurangan kamu dengan semua keinginan kamu untuk disayang, untuk dikasihani gitu, untuk ditemanin. Tapi kamu you're digging your own graves gitu. Kamu tuh lagi menggali kuburan kamu sendiri dengan melakukan kesalahan yang sama, dengan memilih cowok-cowok yang punya pattern yang sama berkali-kali. Makanya aku bilang, kalau misalkan nih kamu terus-terusan dapet kayak pattern cowok yang sama dan semuanya sama-sama red flag, kamu coba deh lihat ke diri kamu sendiri kayak, what is wrong with me? Ada yang salah nggak sih dari gue? Kenapa ujung-ujungnya gue nggak attract cowok-cowok yang begini terus gitu?
It's because you're desperate. It's because you're willing to take anything, just anything, without having any standard. Terus kamu tuh kayak you give off the vibe yang dimana kamu tuh kayak, ini cewek gampang deh gitu. Kayak gampang dipacarin, gampang diluluhin. You give off that vibe. Makanya as much as it hurts to say this, truly guys, I'm so hurt. I feel hurt being this harsh to the girls gitu. Karena I'm a girly girls, for real. Tapi at the same time, you guys need this reality check. Kalian butuh denger ini. Kalau misalkan nih, you feel like you have issues, then stop cari pacar gitu. Stop cari orang yang bisa menyembuhkan kamu. Gak ada orang yang bisa menyembuhkan kamu selain diri kamu sendiri. So, kalau kamu terus-terusan punya pasangan yang kayaknya kok mereka sama-sama aja sih, kenapa gak ada yang berubah sih perlakuan mereka? You stop, you reflect, dan if you need help, go find help. Cari sana, cari bantuan gitu. Entah consult lah ke teman kamu, ke orang tua kamu kalau kamu deket, ke psychiatrist kalau kamu punya waktunya dan juga uangnya. Tapi kalau kamu nggak punya, you take your time on your own. You can learn it, you can heal by yourself. I did it. I healed by myself, alone, totally alone, sendiri. Aku menyembuhkan diriku, aku ngebangun mindset ini tuh sendiri. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Makanya stop melakukan kesalahan yang sama gitu. Kalau kamu terus-terusan ngelihat pattern yang sama dari mantan-mantan kamu, dari pacar kamu, yang salah tuh sebenarnya tuh kamu gitu. Karena you keep on choosing the same person, the same type of person in a different fonts. Jadi mereka nih sebenarnya orang yang sama-sama gitu, cuman beda aja gitu. Kayak apa sih namanya, kayak let's say namanya, bentukannya gitu. Video ini solely aku buat untuk menyadarkan kamu kalau selain orang bisa bermasalah, kamu juga bisa bermasalah gitu loh. Kayak shoganai. Aku nggak tahu cara ngomong shoganai dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris seperti apa, tapi kayak dalam bahasa Jepang it's shoganai gitu. Kayak kamu tuh bisa bermasalah gitu. Kamu bisa bermasalah dalam membuat decision, dalam membuat sebuah keputusan. Kamu bisa bermasalah dalam berhubungan gitu. Maksudnya kayak punya hubungan dengan orang. Jadi we are human, kayak kita nih manusia dan kita bisa belajar dari kesalahan. Cuman at the same time, kamu harus terbuka sama fakta bahwa kamu tuh bisa salah gitu. Jadi daripada kamu playing the victim all the time karena abuse yang kamu terima dari orang-orang, kamu harus ngelihat ke diri kamu sendiri, kenapa sih ini terjadi sama gue? Apa gue membiarkan orang-orang ini melakukan hal itu ke gue? Nah, you keep on doing the same mistakes. Kamu terus-terusan ada di lubang yang sama, kamu terus-terusan bermasalah dengan hal-hal yang sama gitu. Jadi stop playing the victim, look at yourself, kayak lihat ke diri kamu sendiri. Di mana salahnya? Gue salah di mananya sampai kayak gue terus-terusan kayak gini gitu. Look at you. Gak usah terlalu sering menyalahkan keadaan, gak usah terlalu sering menyalahkan teman-teman kamu, gak usah menyalahkan kayak mantan-mantan kamu juga gitu. Kalau misalkan you're the one who let this happens to you, kamulah orang yang membiarkan ini terjadi ke diri kamu sendiri. Gak ada yang maksa kamu pacaran, gak ada yang maksa kamu balikan, gak ada yang maksa kamu untuk pilih orang ini. Di dalam banyak case ya, of course banyak kayak exceptions, cuman I'm talking about the usual case, kayak gitu. You chose that. Kamu yang pilih itu, kamu yang pilih jalan ini. Makanya tuh, kalau misalkan membuat pilihan, jangan kayak sotoy gitu loh, kayak please, gitu loh. Ini sulit, karena aku tahu baseline-nya nih, orang-orang yang seperti ini gitu, itu adalah orang-orang yang sangat lonely, orang-orang yang sangat kesepian, orang-orang yang pengen disayang, orang-orang yang pengen dapat perhatian, orang-orang yang pengen ditemenin, orang-orang yang pengen dapat kasih sayang unconditionally. Tapi kamu tuh nyari semua itu di tempat yang salah. Kamu tuh nyari semua itu di tempat yang salah dan kamu jadi gampang tergoda sama hal yang receh gitu. Ujung-ujungnya apa? Kamu merusak diri kamu sendiri. Kamu merusak kepedean kamu, kepercayaan dirian kamu. Kamu merusak cara kamu berpikir secara logika. Kamu merusak itu and you let this happen. Aku tahu mungkin kebanyakan dari kalian yang merasakan ini tuh masih muda banget untuk berpikir secara logik. Tapi for real though, makanya seperti ini. Kalau misalkan suatu kejadian sudah terjadi sekali, belajarlah dari kejadian itu and stop. And stop. It's gonna be hard. Ini akan sulit untuk berhenti. Seperti ini gitu, dengan pattern yang terus-terusan kamu ulangin seperti ini. But you can do it.
Kamu bisa, karena kamu bisa pilih sulit yang mana yang kamu pengen terima, gitu. Jadi again, please stop terlalu sering menyalahkan keadaan, terlalu sering menyalahkan orang-orang lain gitu. Lihat dulu ke diri kamu sendiri, apa gue yang salah ya? Coba deh. So, seperti itu aja Yorobun. Aku tahu video kali ini tuh benar-benar cukup panjang ya. Kayaknya cukup panjang nih. Gue belum edit aja kayaknya udah panjang banget. Cukup panjang, terus aku banyak kayak emosi juga. Aku banyak kayak... Bahkan aku nggak ngomong aku ngomong gue. Tapi I think I did a good job of translating it. Cheese. Cuman kayak at the same time, serius deh, aku tuh nggak suka kayak gini. Aku nggak suka kayak marah-marah kayak gini. Aku nggak suka kayak terus-terusan harus secara emosi ngasih tahu ke orang lain. Tapi again, kamu butuh reality check ini gitu. Kamu perlu di kayak, nih, tampar. Ini reality. Ini reality gitu. Kayak, plak, plak gitu. Kalau misalkan kayak harus ada orang yang seperti ituin kamu gitu. Dan kalau misalkan orang-orang di dunia nyata kamu terlalu ignorant, terlalu gak peduli sama kamu nih, aku yang peduli, aku yang kasih tahu nih kamu. Plak. Stop jadi seperti itu. Karena I want my community, I want my girls to learn. I want my girls to have dignity. Aku pengen kalian punya dignity gitu. Aduh, dignity apaan bahasa Indonesianya? Tapi dignity, terus kayak punya harga diri, dan mau belajar dari kesalahan kita sendiri. Let's learn together. So, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye. Semoga bermanfaat.